Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bi'idnihi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana ala sahabatikal kiram hamati dinik asbahu liwilaihi unwana wattabi'ina lahum bisidqi ma hada hadil mawaddati hayyajal ashjana wallahi ma dhukiral habibu ladal muhib illa wa adha walaha wa nashwana amma ba'. Tiada kata yang pantas kita panjatkan pada saat ini melainkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pandang sayang, Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang-bilang, yang mana dengan kasih sayangnya jualah kita dapat melaksanakan pembelajaran kita, yaitu pendidikan anti korupsi, walau itu lewat daring atau online. Salawat berbingkai salam selalu tercurahkan kepada Intan Mutiara Mekah yang hijrahnya ke Madinatul Munawwarah, putra satu-satunya Abdullah dan buah hatinya yaitu Siti Aminah, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk mengawali presentasi ini, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan bahwa materi yang kami dapat dari sumbernya ini mungkin ada kekurangan atau kurang jelas. Dan kami meminta kepada teman-teman agar memberikan masukan dan saran agar kedepannya lagi kami bisa memperbaikinya. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan kelompok saya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Ahmad Rijali. Yang kedua, Ahmad Bushairi. Yang ketiga, Ahmad Fajrianur. Yang keempat, Said Fadilah. Yang kelima, Muhammad Hasbi. Baiklah, untuk yang pertama, materi yang pertama yaitu penyebab terjadinya korupsi. Bagi Indonesia, korupsi adalah penyakit kronis hampir tanpa obatnya. Menyelusup di segala segi kehidupan dan dampak sebagai pencitraan budaya buruk bangsa Indonesia. Korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dan secara keseluruhan. Korupsi telah memperlemah ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Dan adapun faktor penyebab terjadinya korupsi yaitu yang pertama, kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat. Yang kedua, kebutuhan hidup yang mendesak. Yang ketiga, penghasilan yang kurang memadai. Yang keempat, malas atau tidak mau untuk bekerja keras. Yang kelima, kelemahan sistem pengendalian manajemen. Yang terakhir, yang keenam, sanksi yang tidak setimpal dengan hasil korupsi. Menurut Ilham Gunawan, ada beberapa faktor yang menyebabkan negara kita rawan korupsi. Apa saja itu? 1. Ketiadaan atau lemahnya kepemimpinan dalam posisi-posisi strategis. 2. Kelemahan ajaran agama dan etika. 3. Pengaruh kolonialisme atau penjajahan. 4. Lemahnya pengaruh pendidikan. 5. Kemiskinan. 6. Sanksi hukuman yang lemah. 7. Langkanya lingkungan yang bersih dari korupsi. B. Penyebab korupsi dalam faktor internal dan eksternal. Merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri yang dapat dirinci menjadi A. Aspek perilaku individu. Pertama, sifat tamak atau rakus manusia. Kedua, moral yang kurang kuat. Ketiga, gaya hidup yang konsumtif. B. Aspek sosial. Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan lingkungan keluarga yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi trait pribadinya. 2. Faktor eksternal. Pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku yaitu A. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindak korupsi terjadi karena yang pertama, nilai-nilai masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Yang kedua, masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Yang ketiga, masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi.
Yang keempat, masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. B. Aspek ekonomi. Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas, diantaranya dengan melakukan korupsi. C. Aspek politis. Kontrol sosial yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai instabilitas politik, kepentingan politik, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat berpotensi menyebabkan perilaku korupsi. D. Aspek organisasi. Penyebab korupsi dalam sudut pandang organisasi meliputi kurang adanya sikap keteladanan pemimpin, tidak adanya kultur atau budaya organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas, kelemahan sistem pengendalian manajemen, lemahnya pengawasan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami selaku kelompok 3 memohon ampun dan maaf sekiranya dalam penyampaian materi presentasi pendidikan anti korupsi tadi banyak terdapat kesalahan dan kekhilafan. Kebenaran hanyalah datangnya dari Allah dan kesalahan dari diri kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.